ibu 2 orang anak, dan bekerja sebagai financial consultant. Tema kali ini cukup menarik untuk motivasi kita semua. Jangan-jangan tadinya guys ya. Lampunya di sini. Terima kasih ya ibu-ibu yang udah pada hadir. Baiklah. Baiklah, kita mulai acaranya. Pertama-tama akan saya perkenalkan pembicara pertama kita. Marilah kita sambut profil dari Ci Veronica Chong. Veronica Chong lahir di Jakarta pada tahun 1963. Beliau adalah lulusan Akademi Sekretaris di Jakarta. Merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang putri. Saat ini bekerja sebagai personal secretary sekaligus menyalurkan hobinya dalam membuat berbagai panganan lezat seperti siomay, asinan, dan bakso goreng sebagai usaha rumahan. Aktif di organisasi Wandani Wilayah Jakarta Utara dan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Wandani PC Jakarta Utara. Baik. Halo Ci Veronica, Ci Vero panggilannya. Halo Ci Vero. Ci Vero bisa di-unmute dulu ya? Kita sambut ya, aku sambut Ci Vero-nya. Mana ya? Sudah, halo? Ya, Ci Vero apa kabar? Baik, selamat siang. Ya, sehat selalu ya, Ci. Ya, sama-sama. Selanjutnya, marilah kita sambut pembicara kita yang kedua, yaitu Mamfuin Natadita. Bukan hanya membawa derita fisik, namun juga derita mental. Sedih, marah, takut, cemas. Namun, hidup dengan kanker tidak harus begitu. You can call me Yin. Aku lahir di Bandung 36 tahun lalu. Pajang Priangan, anak kota Kembang. Aku ini orangnya suka belajar dan mencoba banyak hal baru. Aku pernah jadi jurnalis, pernah jadi guru TK, pernah jadi barista, pernah dagang makanan juga. Pokoknya apapun yang fun, aku cobain. Dari kecil, aku suka banget tuh olahraga, sampai aku bisa mendirikan sanggarku sendiri. Gini-gini, aku instruktur belly dance dan yoga loh. Pola makanku juga seimbang, aku bukan perokok, bukan juga peminum, bukan tipe orang yang gampang stres juga. Life is all well. Tahun 2018, aku kena kanker, stadium 3. Aku sudah puluhan kali tes darah, sudah pernah biopsi, MRI scan, CT scan, PET scan. Semua alat scan itu udah pernah aku coba. Aku juga sudah pernah 3 kali operasi, potong lidah, proyek leher, 6 kali kemoterapi, dan 33 kali radioterapi. Aku juga sudah ke dokter luar negeri dan dalam negeri. Dan semua itu belum berakhir. With cancer, life is not the same again. Sekarang, aku lebih bisa menikmati hidupku, moment to moment. Saat ini aku banyak melihat kelatahan di masyarakat, baik itu oleh pendamping maupun penyandang. Mungkin niatnya sih peduli, niatnya sayang, niatnya pengen care. Tapi niatnya salah, yang malah bikin mental penyandang tambah down. Gak boleh begini lah, gak boleh begitulah, atau kamu dulunya begitu sih. Itu yang bikin kita kayak something wrong with me. Padahal kalau itu diperiksa secara riset, itu nggak ada. Atau risetnya abal-abal, mitos doang. Aku nggak pernah bilang I'm fighting this cancer. Mindsetku bukan bertempur, bukan mode perang.
Bayangin kalau misalnya kita punya musuh, dan musuh itu dekat, bahkan dalam diri kita sendiri, terus kita tempur sama dia tiap hari. Gak enak banget kan rasanya. Menjadi survivor bagiku bukan berarti kita harus selalu menang. Terus kalau begitu, yang gak sembuh dianggap kalah dong. Kasian banget. Menjadi survivor bagiku adalah menerima kenyataan bahwa aku hidup dengan kanker. Aku berusaha sebaik-baiknya merawat diriku sendiri. Dan apapun yang datang dalam hidupku, aku sambut. Aku Yinda Tadita. I'm not fighting this cancer. I live with it in peace. Ya, Mamfuin. Halo, Apa siang kabar, Maren. Ya, Ya, selamat siang ya semuanya ya, Bu Vero, Cileni, ada Ibu Wenilo juga. Terima kasih sudah mengundang saya di kesempatan kali ini. It's a great honor. Thank you. terima kasih, Mam. Oke, baiklah. Kita masuk ke acara bincang-bincang kita. Pertama-tama, Civero. Civero, lupus itu apa sih, Ci? Oke, lupus itu penyakit autoimun yang biasanya menyerang persendian kulit, ada peradangan di kulit, persendian, paru-paru, ginjal, kadang bisa sampai ke otak. Waktu itu saya sih kenanya di ginjal. Oh, ginjal. Iya. Jadi kurang lebih awalnya kenapa bisa kena lupus gitu, Ci? Biasanya kan sebelum ada akibat, ada sebabnya. Kalau menurut saya ya mungkin satu karma, kedua memang waktu itu ada stres, ada sedikit masalah ya. Ya jadi mungkin terlalu berat buat saya. Jadi ya sepertinya saya biasa-biasa saja, teman di bawah sadar tidak tahu tentunya saya terserang penyakit lupus. Sebenarnya pertama kali nggak tahu itu lupus. Jadi penyakit itu muncul karena bawah sadar. Bertubi-tubi kali ya, stresnya nggak bisa terkendali. Iya, betul-betul. Memang stres itu memang bawa banyak penyakit, Ci. Nggak cuma Ya, autoimun lupus doang. Oke, Ya. terima kasih, Ci. Mamfuin, kalau Mamfuin bagaimana awalnya bisa kena kanker lidah itu bagaimana sih, Mam? Ya, tadi kan seperti yang dijelaskan di video, ada juga di video-video lainnya di YouTube Stay Strong. Mau lihat, kanker itu bisa nggak ketahuan gejalanya. Jadi silent killer, kayak sariawan biasa doang. Awalnya nggak kelihatan apa-apa, cuma kayak sariawan, makin lama makin sakit. Diobatin kok berbulan-bulan nggak sembuh. Nah, saya udah mulai curiga, itu kayaknya sesuatu yang serius. Jadi ini pesan juga buat semua yang masih sehat, kalau misalnya Anda mengalami badannya kok nggak enak dan dalam 2 bulan atau 3 bulan nggak sembuh-sembuh, check up. Lebih baik check up dulu, baru kita tenang. Ya, Maren, kenapa? Jadi awalnya hanya sariawan. Kerasanya kayak sariawan. Jadi makan pedas, makan panas tuh lebih pedih. Tapi makin lama makin sakit. Oh, gitu. Gitu. Cuman satu hal saya nitip, kalau untuk penyandang kanker, jangan terlalu banyak tanya sebabnya kenapa. Oke. Kenapa? Karena kita penderita itu, 1 orang nanya, 2 orang nanya, 3 orang nanya, itu berkali-kali harus dijelasin. Jadi untuk para pendamping maupun teman yang nengok penyandang kanker, lebih baik browsing ke Google dulu. Itu sangat memudahkan penderita kankernya supaya nggak jelasin. Karena kalau ngejelasin itu, kita kembali mengingat kayak, aduh kenapa ya saya bisa kena kanker, itu bisa berakibat buruk sama mental penyandangnya. Betul. Gitu. Yang kayak tadi Ci Vero bilang, alam bawah sadarnya jadi ketarik-tarik lagi. Iya. Mamfuin, bagaimana dengan keluarga? Keluarga, ya, saya perkenalkan sedikit ya. Saya ibu dari 3 anak sambung. Suami 1, Romo Handa Kawijananda, yang tiap hari menerjemahkan Tipitaka. Kalau mau lihat, ya, ada di ujung. Mama Handaka di ujung sana. Ada Mam Yana sama Mam Cindy juga. Keluarga Imas juga bisa tercinta.
Ya, ada keluarga F Pusat juga. Mereka adalah pendamping yang superb. Pendamping yang nggak biasa. Bukan pendamping luar biasa, bukan. Pendamping yang nggak biasa. Karena mereka paham bagaimana cara mendampingi saya. Jadi pesan juga, sebagai pendamping itu penting banget untuk menjaga kesehatan mental. Kebanyakan para pendamping itu masih latah. Contohnya. Kebanyakan kita kebiasaan ngomong sehat selalu. Sebenarnya ngomong sehat tuh nggak apa-apa, semoga sehat ya. Tapi kalau sehat selalu, itu bisa berdampak sama kejatuhan mental. Semoga sehat selalu ya, padahal kita tahu bahwa kita ini kena penyakit kronis. Dan banyak kejadian di mana penyandang kanker udah stadium 4, yang nengok tuh semoga sehat selalu ya. Padahal dia dalam keadaan sakit, jadi ada konflik batin. Konflik batin dan bisa dia kecewa kayak, saya ini nggak bisa sembuh, tapi saya harus bilang apa sama yang nengokin saya. Jadi daripada bilang sehat selalu, kita ngambil dari Sutta Buddha nih. Sutta Buddha. Buddha ngomongnya cengli banget. Dari Anguttara Nikaya 7.22. Semoga Anda jarang sakit, jarang lara, sigap, kuat, hidup nyaman. Saya ulangi lagi. Semoga Anda jarang sakit, jarang lara, sigap, kuat, hidup nyaman. Karena kita tahu hidup itu anicca, berubah terus. Nggak mungkin sehat terus. Tapi kalau jarang sakit, bisa lah. Jarang lara, bisa. Kuat sigap, bisa. Dukungannya Romo Handaka kuat juga ya, pendukung dari Kuat. Romo Handaka sendiri untuk mentalnya maupun ya. Betul. Baiklah, kalau Ci Vero bagaimana, Ci? Ya, Anak ada 3 ya, Ci? anak saya 1, saya hidup sendiri. Anak 1. Ya, waktu berjuang lupus sih memang cukup berat ya, sendiri. Berjuang dengan sendiri karena saya tidak didampingi suami karena memang ada masalah dengan suami. Ya, nah, saya waktu itu sih waktu waktu divonis sih agak takut juga karena menurut dokter lupus itu langka loh, baru dulu itu tahun 1995 tuh langka. Nggak tahu itu lupus, yang kita tahu hanya dulu pernah main film lupus, nggak ngerti. Terus katanya yang doang ya, film bukan ininya ya, bukan. Katanya dokter harus minum seumur hidup obat. Waduh, udah gitu obat yang diminum itu membahayakan kita karena kalau dengan makan obat tulang, ginjal semua itu akan pelan-pelan digerogotin. Memang benar sih ternyata. Memang benar ya. Nah, untung di saat karma buruk berbuah, saya banyak mendapat teman-teman yang baik. Teman-teman saya memang dukungan dari keluarga, dukungan dari sahabat dan dari lingkungan juga sangat dan mendukung. Memang saya tipe orang yang semangat juga sih. Iya, kelihatan sekali, Ci Vero. Itu kan saya selalu pokoknya memang kita kan udah dapat ajaran dari guru kita yang bagus. Ini adalah karma. Cuma pertama kali tidak terima bahwa penyakit itu kok saya dapat. Padahal kalau saya turun-turun ke belakang, saya selalu berbuat nggak neko-neko gitu loh. Kenapa ya saya bisa sakit begini? Padahal dulu saya tuh paling disayang sama suami, sama mertua. Kaget. Nah, saya kaget itu waktu ada masalah itu, saya kaget, tidak bisa terima di bawah sadar. Padahal itu biasa-biasa aja loh saya. Saya masih sering rajin ke wihara. Saya selalu berbuat baik untuk melupakan kejadian-kejadian itu. Cuman memang bawah sadar lagi memang kembali. Harus benar-benar. Jadi pas pada saat dokter menyatakan Cici kena sakit lupus dan dinyatakan waktu berapa lama, wah itu pasti ini banget ya, Ci ya. Kaget. Gejolak sekali ya. Saudara semua yang lebih paling kaget sih saudara. Kalau saya sih pikir ya sudah karma. Jadi saya memang selalu baca parita, berdana, obat. Paling mudah kan gitu kan? Ya betul. Jadi, itu memang bertemu teman yang baik-baik. Saya dianjurkan dulu pertama kali Metasari untuk ikut meditasi Goenka dulu pertama kali. Aku juga ikut itu. Ya, ikut. Saya ikut itu nggak apa-apa tuh, sehat. Saya makan obat teratur. Yang penting menurut dokter penyakit lupus tidak boleh kena sinar matahari. Jadi yang saya paling pantang selalu hindari matahari, bawa topel kemana-mana. Takut kena matahari waktu itu, tapi sekarang enggak. Terus setelah itu
Kenapa? Oh, iya. Jadi kambuh kedua kali waktu itu saya sakit yang lebih parah tuh yang kedua kali. Memang akar masalah. Itu nanti ya kita cerita lagi, Ci. Ya. Kalau Mom Fuin bagaimana Mom saat dokter menyatakan ya dokter. kata-kata dokter pasti seram, kata-kata dokter pasti seram. Kalau saya mungkin pasien yang sama, nggak biasa dari yang lain. Kalau misalnya orang-orang tanya, kamu pasti stres ya pas divonis? Saya nggak stres. Oh, Karena tidak? saya sudah, iya, saya nggak. Ini salah satu sikap yang perlu saya highlight, perlu saya tekankan. Jangan latah menjudging bahwa kalau kena vonis itu pasti stres. Padahal belum tentu. Contohnya nih, baru kemarin kejadian. Kemarin tuh saya minta izin duluan kan, check up ke dokter. Ya betul, check up ke dokter. Jadi boleh lihat, ini masih ada perbannya, soalnya luka operasi saya masih bocor. Jadi saya lagi bicara ini luka operasinya masih bocor. Terus dokternya bilang kemarin kemungkinannya gimana, terus pura-pura sedih dokternya kayak, Bu, ini ya kalau misalnya kankernya kambuh lagi. Saya bilang, ya santai aja kan dok, nggak apa-apa dok, nggak berobat gitu. Masuk. Kita menghadapi soalnya. Iya, satu hal yang penting kalau misalnya kita memahami dhamma dan menjalani dhamma, kita tahu bahwa hidup ini nggak ada yang layak dilekati. Kaget sebentar oke lah, tapi yang bisa bikin tambah susah itu kaget terus-menerus atau blaming terus-menerus. Itu nggak perlu, itu nambah beban mental. Iya, ya. Jalanin aja, santai aja. Jadi jangan menjudge bahwa, oh pasti stres ya. Banyak orang-orang penyandang kanker yang tadinya nggak stres, tapi dibilangin, oh jangan-jangan kamu stres ya, jangan-jangan kamu luka batin ya. Karena dijudging terus begitu, dia jadi malah pusing sendiri. Kenapa ya gue stres ya? Padahal nggak ada apa-apa gitu. So, that's my point. Belum tentu kita itu karena stres apa, banyak sekali faktornya, polusi, makan atau apapun, tapi bukan mencari sebabnya yang penting. Yang penting adalah kedepannya bagaimana gitu. Ya betul, kita bahas masalah kedepannya. Untuk Mom Fuin dan Ci Vero, untuk masalah pengobatan nih. Pengobatan yang diambil. Kalau Ci Vero tadi ada menyebutkan sedikit-sedikit tentang meditasi ya Ci ya? Ya, saya sambil berobat dengan meditasi pun jalan. Harus dua jalan. Ya, dibantu dengan meditasi. Dengan meditasi, obat yang kita makan itu lebih bermanfaat kalau menurut saya ya. Karena kalau minum tanpa dengan meditasi kan kita galau dulu ya, masalah-masalah banyak. Kalau dengan belajar meditasi mentalnya ya. Betul, berarti mentalnya ya. Iya. Jadinya lebih tenang. Jadi obat yang kita makan pun jadi berguna ya, bermanfaat. Jadi cepat lebih berfungsi, bergeraknya juga lebih cepat gitu sih ya. Menurut dokter untuk seumur hidup, akhirnya saya berusaha karena saya pikir saya senang dengan meditasi dan untuk saya banyak perubahan dengan bermeditasi. Saya stop obat belum, karena memang kambuh kedua kali ya. Jadi minum lagi, karena kalau kita kambuh kita harus ulang untuk obat. Kambuh yang kedua kali saya ulang, akhirnya kurang lebih 5-6 tahun saya udah nggak konsumsi obat lupus. Teman saya berkomitmen harus lagi meditasi, kita jalani, kita harus jalani cuka itu penting, cita utama ahara itu penting sekali. Baik, kalau Mom Fuin, bagaimana Mom? Soal pengobatan ya, ada dua hal yang perlu saya tekankan. Kalau misalnya saya nyambung soal meditasi, tolong, kita sih emang meditasi itu sangat pengaruh, tapi saya minta tolong pada semua yang mendengar Zoom ini, jangan salah kaprah bahwa meditasi bisa menyembuhkan fisik. Please don't, karena saya sudah melihat beberapa korban dari ini. Jika Anda sakit, Anda harus periksa medis dulu. Saya punya satu teman dulu, udah ketahuan kanker, tapi dia nggak mau berobat. Saya tanya, kenapa nggak mau berobat? Karena saya dengar-dengar meditasi bisa sembuh. Jadi dia meditasi doang. Alhasil 2 tahun kemudian kankernya sudah stadium 4, sudah terlambat untuk ditangani. Meditasi itu bagus, tapi yang seperti Bu Vero bilang tadi, itu untuk mendukung mental. Saya udah meditasi jauh sebelum saya sakit. Jadi ketika saya sakit, ketika dapat vonis dokter, saya bisa nggak stres. That is the benefit of meditation. Bukan untuk menyembuhkan fisik, tapi untuk menjaga batin kita tetap hening, tetap waras. Yang kedua, untuk penyandang kanker, baik penyandang maupun pendamping maupun teman-teman semua,
tolong baca banyak-banyak riset dan pengetahuan yang benar. Saya mau cerita sesuatu yang sangat miris terjadi di Indonesia. Indonesia ini negeri yang 90% hoax. Baik itu di grup-grup support kanker, padahal namanya grup pendukung kanker, tapi yang di situ hoax semua. Ini yang baru terjadi sekitar tahun ini. Jadi saya punya sahabat di Surabaya, dia punya cicik kanker payudara. Teman-temannya tuh ngasih tahu minum inilah, minum itulah, meditasi ini, meditasi itu. Sampai ada satu teman yang bilang minum minyak tanah lah. Minyak tanah itu bisa ampuh loh buat hilangin kanker. Nah karena si pasien ini pengen sembuh banget, dia minum. Bayangin, dia minum minyak tanah sampai keracunan, masuk ke rumah sakit. Banyak banget hoax seperti itu. Ada yang disuruh puasa, minum air doang, itu bisa fatal. Jadi tolong untuk semua yang mendengarkan Zoom ini, bekali diri Anda dengan pengetahuan yang benar, yang logis, supaya untuk mendukung penyandang kanker, nggak salah jalan. Kasihan, udah sakit dikepoin tambah sakit lagi. Amsyong dah. Gitu kemarin. Terima kasih. Ya, Ci Vero ada yang mau ditambahin, Ci? Ya itu ya menurut saya gini ya, kalau kita kena sakit 50% akan jadi sembuh kalau kita terima sakit kita. Oh iya kita sakit. Banyak orang menyangkal dia sakit, dia tidak terima. Itu salah loh. Kalau menurut saya, justru waktu dulu saya sakit itu, saya selalu berdoa seperti ini. Semoga lupus yang ada di saya ini tenang, bersahabat dengan saya. Itu loh doa saya. Karena memang benar. Harus bersahabat. Setelah itu kita harus lakukan hal-hal yang perlu untuk supaya lupus ini bagaimana supaya mereda atau hilang kan. Kita berusaha, yaitu beruntung bertemu dengan meditasi kesehatan balik sadar. Ketemu Weni dulu dianjurkan untuk akhirnya memang cocok sih meditasi dengan saya. Sangat cocok. Saya suka sekali. Jadi saya bersahabat ya. Tidak makan obat. Orang sih nggak berani kali. Jadi kalau Ci Vero bersahabat dengan si lupus ini. Iya, karena saya sering bertemu dengan teman atau Pak Haji dulu. Vero tenang, tidak ada obat, penyakit yang tidak ada obat. Itu terus saya pikir waktu, oh iya benar juga. Ada penyakit pasti ada obat nih. Apa nih obatnya? Ya itu deh, cita aja deh pikirinnya, cita yang bagus. Cita pikirannya bagus, makanan kita harus bagus, ya pola hidup, lingkungan yang kita dapat juga teman-teman semua bagus, sehingga kita happy. Kalau udah happy, tubuh mengeluarkan zat-zat yang bagus. Happy lagi. Energi positif datang. Jadi semuanya positif, rezeki juga positif. Bahasa ini rezeki. Benar. Jadi kan kita harus melakukan yang baik. Harus lakukan setiap waktu, sebisa mungkin kita lakukan hal-hal yang baik. Sehingga muncul hal yang baik juga. Kalau Ci Vero kan katanya tadi dari tahun 1995 ya Ci ya dinyatakan lupus ya? 1995. Ya. Itu sampai kapan ya Ci ya? Baru benar-benar dinyatakan sih. Kemarin itu sekitar beginilah, lupus itu katanya tidur menurut dokter. Kadang kalau kita memang kambuh lagi itu, kalau saya lihat ya, kalau saya memang ada pikiran ini orang lupus ini kalau terlalu happy nggak boleh, terlalu sedih juga nggak boleh. Yang saya lihat mesti balance, bisa seimbang. Kalau saya stres ada pikiran bertanya begini, kenapa ya kok bisa itu orang begini, apa ya harusnya begini kok orang begitu, banyak pertanyaan itu. Saya itu hidupnya banyak pertanyaan, sehingga makan diri sendiri memang sebenarnya yang saya harus pelajari dalam diri saya udah tahu nih, tidak perlu tahu yang lain, yang perlu saya ketahui, saya tidak melakukan yang tidak baik. Orang lain melakukan tidak baik, kita tidak perlu berkomentar, tidak perlu berpikir, biarlah itu urusan mereka. Semua itu yang paling penting. Saya juga udah dapat sejak pandemi. Jadi kurang lebih tahun 2000 sih sebenarnya kambuh parah maksudnya. Setelah itu mulai lagi. Kambuh lagi tuh ginjal saya sampai bocor, katanya dokter sih 20%. Hanya berfungsi 20% waktu itu.
Jadi saya tidak Dua-duanya sih atau salah satu aja? salah satu sih waktu itu kalau nggak salah sebelah saya suka lupa yang lalu sebelah kanan seperti kalau nggak salah. Jadi makan bisa, minum itu yang tidak bisa saya. Nggak Jadi boleh memang. terlalu banyak, jadi airnya mengalir kemana-mana tuh pada bengkak, tangan, kaki, perut pada bengkak. Perut saya seperti orang hamil dulu, seperti orang hamil 6 bulan, gede perut saya. Badan saya kurus, yang hanya besar muka sama perut. Muka besar karena saya minum Medrol, jadi moon face. Makanya cukup banyak. Itu sudah tidak bisa berjalan. Pada waktu itu saya tidak bisa berjalan. Mau bangun dari tidur pun saya tidak bisa. Harus ditarik baru saya bisa. Teman setelah Pak Merta datang memeriksa saya dengan Ibu almarhumah Ibu Rosita Komar, dulu datang ke saya mengajari saya meditasi. Saya berangsur-angsur baik. Cuman memang meditasi itu prosesnya agak lama. Dengan obat dan meditasi. Jadi menurut saya gitu, kalau meditasi, jadi obat yang kita makan tuh berguna. Kalau dulu sebelum meditasi, itu obat kita makan nggak pernah bikin kita baik. Semua laporan web merah, semua kayak sekolah tuh gagal lulus. Stres lihat laporan, waduh merah semua, aduh kenapa nih, enggak, mati enggak. Kok itu laporannya, seluruh badan ngilu, seluruh badan remuk, sepertinya remuk. Kalau udah minum obat, remuk rasanya tuh tulang. Tapi kalau nggak minum obat, kita takut mati kan minum obat. Makan malah kama. Berarti the lowest point-nya nih, yang bener-bener sampai, aduh saya sudah tidak sanggup lagi, yang kayak begitu, yang aduh ini badan udah bener-bener sakit, yang kayak begitu, pernah ya mempoin sama Civero ya? Pernah, saya pernah dulu. Badannya sakit pernah, tentu saja. Kalau misalnya sampai dulu yang kadang suka menyerah, maksudnya sampai titik saya kayaknya sudah menyerah gitu, pernah nggak? Pernah. kalau saya enggak. Wah kayaknya ceritanya seruan Civero. Kita tanya Mofuin dulu, kalau enggak bagaimana Mom? Gini, kan kalau misalnya meditasi itu membuat kita mengenali diri sendiri kan, apa yang kita rasakan, sakitnya segimana. Jadi kita tahu lah batasan diri kita itu, oh ini masih kuat, ini masih nggak kuat lagi. Saya bukan bilang meditasi itu membuat kita harus selalu kuat, bukan. Tapi meditasi itu seperti yang tadi Bu Vero saya bilang, menerima ikhlas. Itu bikin gak patah arang. Jadi meskipun badannya sakit, your mental won't be down. Sesakit apapun badannya, mentalnya nggak akan jatuh. Dan satu pesan saya, kalau misalnya ada penyandang atau penyakit apapun di mana si pasien itu udah nggak kuat, kita pendampingnya harus ikhlas. Kenapa? Kalau misalnya ada titik tertentu di mana kita udah nggak kuat dan kita pengen pergi, pindah alam atau ganti body, biar damai, die in peace. Banyak kejadian di mana ada penyandang-penyandang yang udah sekarat gitu, tapi keluarganya nangis-nangis kayak, aduh papa jangan tinggalin saya, mama jangan tinggalin saya, atau suamiku, istriku jangan tinggalin saya, padahal itu udah tahu nggak bisa diselamatkan. Itu malah jadi beban hati. Jangan. Kita tahu kalau misalnya penyandang itu masih kuat, dia akan ngomong kita masih kuat. Kalau misalnya udah nggak kuat, we have to let go. That is the Dhamma. Yang kinci samudaya damang. Sabangtang Niroda damang. Majjhima Nikaya 5.6. Apapun yang sifatnya muncul, semua itu sifatnya berakhir. Semua yang lahir itu pasti akan meninggal. Kalau kita tahu itu, kita memahami itu, nggak akan ada yang jadi beban. Tadi saya nambahin sedikit soal yang Civero tambahin. Soal menerima. Ini ada satu kisah Buddha yang paling saya suka juga. Buddha dan Biku Tissa. Biku yang sakit kusta itu, yang udah parah, terus Buddha datang, udah berak di mana-mana, udah hampir sekarat. Ini di Winaya 1301. Ia yang merawat orang sakit berarti merawatku. Ia yang merawat orang sakit berarti merawat Buddha. Katanya itu merawat loh, merawat, bukan menyembuhkan. Kita nggak bisa selalu menyembuhkan, tapi kita bisa selalu merawat. That's the point. Dengan kasih sayang yang betul, dengan wisdom yang betul, kita selalu bisa merawat. Jadi everything no problem. Badan sakit no problem. Saya belum tentu sembuh, kita juga harus restaging lagi, periksa lagi, pasien lagi. Mau stadiumnya nggak ada, oke. Kalau misalnya nanti divonis lagi stadiumnya tambah tinggi, ya nggak masalah. Jalanin aja, this is life. Naik kelas. Naik Gitu kelas. kan.
yang seru dari Civero. Ayo, Ci. Itu pokoknya kalau kita sakit, kita terima, kita jalaninnya. Jadi kita pasrah yang aktif. Pasrah yang pada aktif. saat Pasrah dulu. pada saat aktif. lowest point-nya itu loh, Ci. Kenapa? Pada Halo? saat lowest point-nya yang akhirnya waktu Cici itu nyerah gitu. Saya sih kecewa, stresnya begini. Kenapa minum obat tak pernah sembuh-sembuh, badan tambah sakit, tambah parah, hasil lab jelek. Kenapa ya? Berarti kan nggak ini makan obat nggak berguna gitu loh. Tetapi karena saya memang sering kan dari dulu sering mendengarkan ceramah. Saya pikir ini memang karma yang harus saya jalanin. Saya setiap hari sakit, sesak nafas, bangun pagi masih ada nafas. Berarti kan ini hidup anicca. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Jadi saya harus jalani. Saya selalu baca parita, berbuat baik. Nah itu suatu hari ketemu teman, yang teman baik saya Ibu Mimi memberitahukan ketemu Ibu Wenilo juga yang dulu saya nggak begitu kenal sama Ibu Wenilo. Karena Ibu Mimi, jadi saya diketemukan. Karena baik kan tuh berbuah. Ibu Weni datang ke tempat saya, menganjurkan saya, mau nggak Vero meditasi? Pak Indra kan juga dulu datang ke tempat saya. Dia lihat saya begitu parah, nggak bisa sembuh deh, kayaknya nih harus meditasi si Vero. Pak Merta Ada pun datang memeriksa saya hanya 2 bulan katanya. Tapi memang saya tuh memang semangat. Pokoknya masih ada nafas, berarti saya nih belum pindah alam. Berarti saya harus berusaha. Saya begitu. Akhirnya dikenalkan meditasi. Wah, bagus banget. Jadi saya meditasi tambah terus, tambah semangat. Jadi ya saya benar, meditasi itu males kita waktu melaksanakannya. Tetapi setelah melakukannya dengan rajin, itu ada masukan energi positif. Wirya kita bertambah loh. Bertambah. Pikiran baik muncul. Saya berpikir kalau saya nggak bisa jalan, dulu kan saya nggak bisa jalan. Saya jual rumah, saya beli kursi roda. Saya akan belajar benar-benar untuk jadi penceramah, tapi sampai sekarang nggak jadi penceramah, cuma dipanggil-panggil untuk bikin siomay enak tau sih. Di siomay, oh iya nih, waktu saya sakit, saya itu kan biaya kurang karena tahu lah ya, saya jadi karena masih semangat dan punya pembantu, akhirnya saya suruh dia siapin yang saya butuhkan, akhirnya saya buat siomay. Cuman, aduh, omitofu laku. Saya bisa buat enak. Saya bisa buat berobat itu. Saya bolak-balik masuk rumah sakit dengan uang tersebut sih. Oh, dananya dari jualan siomay. Ya. Memang sih dulu ada stres, cuman kalau menurut aku orang sakit yang tidak baik-baik kan, anak saya waktu itu masih kecil, masih waktu itu Aura SD kali ya, SD mesti masuk pindah sekolah, mesti daftar, kan saya jadi agak khawatir kan. Ya itu jadi kekhawatiran itu waktu itu tinggi sekali. Tapi memang setelah melakukan meditasi itu pelan-pelan teratasi banget. Sehingga yang tadinya stres berbalik. Tidak stres lagi. Berbalik. Mesti semangat memang. Dari diri sendiri, kita mau sembuh harus dari diri sendiri. Tapi tidak boleh, kalau menurut saya tidak boleh terlalu menggebu-gebu sembuh, tidak usah. Yang penting kita jalani hal-hal yang baik, makan obat yang teratur, lakukan hal-hal yang baik. Kalau menurut saya pasti ke belakangnya ya pindah alamnya juga baik. Kalau nggak jadi pindah alam, kita akan juga lebih baik. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Untuk Mom Fuin Facebooknya aktif sekali ya, Mam ya? Betul. Pada saat Mom Fuin pertama kali dioperasi itu kan ada tuh ya bekas-bekas memang Mom Fuin sengaja untuk difoto terus dipasangkan kan. Berarti kan seluruh akun teman-teman friend di Facebook Mom Fuin akan melihat itu gitu. Apa ada tujuan tertentu nggak sih Mam untuk apa gitu? Memang sejak ada saya sakit kanker pertama kali divonis sampai sekarang, tujuan saya upload di sosial media itu bukan baper, tapi education. Kenapa? Karena banyak penyandang kanker di Indonesia ini sakitnya bukan cuma sakit fisik, tapi sakit otak, sakit baper, bawa perasaan.
Padahal itu nggak perlu. Contohnya, kalau luka skar begini, pada takut. Saya pernah dijapri sama satu pasien kanker stadium 4, gara-gara saya pasang foto luka ini. Kok Cici berani sih pasang foto seperti itu? Saya bilang, kenapa nggak berani? What's wrong? Skar ini adalah tanda bahwa you are a survivor. Nggak ada yang salah dengan skar itu. Terus si pasien tuh bilang, Cici nggak malu ya? Lah, kenapa harus malu? Kita bukan buat sesuatu yang jahat gitu, bukan aib, bukannya maling, bukannya nipu. Tapi kenapa harus malu? Itu cuma ada di pikiran kita sendiri doang. Sama rambut gundul misalnya. Banyak sekali, aduh saya sampai miris. Saya bukan miris sama diri sendiri, tapi miris sama teman-teman yang saya temui penyakit kankernya. Kalau rambutnya udah mulai rontok, udah mulai nangis, stres, ada yang menolak pengobatan gara-gara nggak mau rambutnya rontok. Padahal ini cuma rambut. Tadi ya si Vero juga selalu bilang, jalanin aja. Ada Sutta Buddhanya, ini dari Samyutta Nikaya 36.6. Orang bijak dan terlatih tidak terpengaruh oleh rasa senang dan rasa sakit. Inilah perbedaan besar, orang terlatih dan tidak terlatih. Kalau kita terlatih mentalnya, kita terlatih batinnya, kita menjalani dhamma dan sila bawahnya dengan baik, hal-hal kecil kayak begini nggak akan bikin kita pusing. Ngapain? Ya, badan udah berat, udah sakit, nggak usah tambah-tambah lagi pikiran-pikiran mental begitu. Jadi waktu misalnya saya kambuh lagi, saya bilang sama suami, waktu saya sempat CT scan bulan Oktober tahun lalu, dan saya dinyatakan bersih. Cuma saya tahu kanker itu bisa kambuh kapan aja. Dan saya bilang sama suami, kalau misalnya kanker saya kambuh lagi, tolong, saya mau jadi YouTuber. Suami saya ketawa, ngapain lu kalau kambuh lagi malah jadi YouTuber, bukannya tambah capek? Bukan, saya mau support teman-teman saya yang kambuh lagi. Karena biasanya orang-orang yang kankernya kambuh untuk kedua dan ketiga kalinya itu mentalnya drop shot langsung. Drop shot kayak, aduh udahlah hidup udah amsyong, udah nggak ada gunanya. Enggak, padahal nggak harus begitu. Hidup bisa fine-fine aja. Selama kita masih punya tenaga, punya stamina, live well, live happily. Gembira-gembira aja, happy-happy. Kayak happy-happy. Bikin somai, enak gitu. Nanti kapan-kapan saya cobain. Happy-nya harus tulus tapi ya, Mam ya. Betul. Happy-nya harus tulus itu. Kapan-kapan saya coba somainya Civero ya. Tadi cobain, enak Ci. Tadi ada disinggung sedikit oleh Mam Fuin tentang masalah gundul gitu ya. Boleh ya Mam ya, aku setel video Mam ya. Boleh. Oke. Kita nonton sedikit tentang gundul. Apa sih itu gundul dari menurut Mam Fuin gitu. Silahkan. True, no bad hair day. Hemat biaya salon. Kalau kita bosen, mau ganti rambut, tinggal ganti wig, warna-warni, tinggal pilih. Idol K-pop aja ganti-ganti rambut tiap hari. Kita juga bisa begitu, tinggal ganti-ganti wig. Rambutku ini sebenarnya udah bisa tumbuh normal, udah bisa panjang lagi. Cuma aku memutuskan untuk seumur hidup gundul. Why? Supaya kalau ada perempuan di luar sana yang sedih gara-gara rambutnya rontok atau harus gundul, you are not alone, darling. Di sini ada satu cewek yang senang banget gundul. Bagiku, mahkota utama perempuan itu bukan rambut, tapi apa yang dibalik rambut. Gundul is cool. Aku, Hinata Dita, I'm not fighting cancer. I live with it in peace. Wah, Mam Fuin bikin ini baru. Gundul is cool. Itu kan pasti kan banyak tuh ya teman-teman tuh ya. Keluarga dulu deh. Keluarga saat Mam Fuin saya memilih gundul gitu kan ya. Seumur hidup gitu. Itu reaksinya keluarga bagaimana tuh? Kita belum ngomongin lingkungan ya, belum ngomongin teman. Kita baru ke keluarga. Tuh si Romo Handaka bagaimana itu? Reaksi dari suami saya tercinta ketika saya bilang, boleh nggak saya gundul seumur hidup? Dia bilang, boleh, jadi kita kembaran seumur hidup, boleh. Tapi saya nanya lagi, boleh nggak saya kalau misalnya sekali-sekali saya pakai wig? Mama Anda kan juga bilang, boleh. Tapi saya pesan, wignya jangan warna hitam. Loh, kenapa jangan warna hitam? Pakai wig yang warna-warni. Supaya nunjukin,
kalau kita gundul, kita nggak minder. Kalau kita pakai wig, kita pun nggak minder. Jadi dua-duanya having fun, sama aja. Dan ini, apa ya, saya sih seneng banget karena banyak nemenin orang-orang lain, penderita-penderita lain yang udah nggak pusingin lagi gundul. Toh, misalnya kalau kita pikir ya, kenapa sih kita malu gundul? Sebenarnya ini cuma another style, cuma gaya yang lain doang. Mau berambut oke, mau gundul oke, mau pakai wig merah oke, mau pendek oke. It's just another style. Kalau misalnya masalah malu nggak malu itu cuma di pikiran doang. Saya titip pesan, kalau misalnya Anda ketemu sama penyandang kanker lain, tolong jangan tanya, oh tenang aja, kamu gundul karena kemo, ya nanti tumbuh lagi. Tolong jangan bilang begitu. Karena kalau bilang begitu, kalau si penyandang ini mentalnya belum terlatih, dia akan mengira bahwa, oh berarti gundul itu jelek. Daripada bilang, oh nanti tenang aja tumbuh lagi, jangan. Mendingan bilang, kamu keren loh gundul loh. Bilang gitu kan, wah saat itu nggak ada beban. Kayak, nggak apa-apa sih gundul, nggak apa-apa. Enak kok, hemat biaya salon. Jadi bisa buat belanja lagi. Ini masalah perempuan. Beli siomay. Tapi kan memang ya, benar-benar memang kita kalau dari teman-teman Ci sama ya Ci ya? Kalau teman-teman enggak sama. Mertua bahkan mama saya membujuk sampai sekarang pun masih membujuk. Tolonglah itu rambutnya tumbuhin lagi. Saya bilang gampang lah pakai rambut tinggal pakai wig doang udah jadi kayak idol K-pop kayak Blackpink. Oh jadi tetap harus kitahnya ya dari Momfuin sendiri memang sudah teguh gitu ya. Betul. Saya lebih senang menyemangati orang-orang lain yang sedang putus asa daripada saya nemuin rambut sendiri. Lagian ini banyak banget praktisnya, enak banget. Kali-kali semuanya boleh cobain gundul. Sekali aja seumur hidup. Rasakan Iya, sensasinya. aku juga abis ini rambut rontok mulu apa tipis. Tinggal masuk sila cari ini gampang ya. Iya betul. Tinggal udah nggak usah pakai gundul-gundul lagi, udah langsung masuk. Ya mantap. Kalau Ci Vero, kalau sekarang sudah sembuh total ya Ci ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau meditasinya, kalau meditasinya Cici ada pola tersendiri nggak sih Ci untuk meditasi Ci? Meditasi biasanya kan kadang-kadang males, cuman sekarang ini nggak pernah bolong. Sejak kemarin bulan Maret ikut Tapa Brata 2, udah bertekad. Walaupun 11 menit saya tetap harus bermeditasi satu hari. Saya setiap hari 1 hari 2 kali loh meditasi. Waktu bikin siomay saya bermeditasi. Meditasi apa? Cinta kasih. Di pandemi banyak orang sakit, banyak orang masuk ICU, banyak orang butuh duit. Pas ada berita langsung connect dia. Semoga dia bahagia. Ada yang meninggal, semoga bahagia. Happy sih. Jadi bisa bermeditasi 2 kali gitu loh. Saya senang bermeditasi. Wah, Momfuin ada yang bilang, Mom, saya sudah pernah gundul 4 kali, Mom. Enggak itu loh, Mama Marjanti. Saya kenal sahabat baik kita itu. Ya. Selanjutnya, ada yang mau ditambah-tambah nggak, Momfuin atau Ci Vero? Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tips meditasi. Waduh, seru nih. Boleh. 2 meditasi yang paling sering saya lakukan sekarang adalah meditasi napas sama meditasi kematian. Serem ya. Saya meditasi napas dulu deh. Meditasi napas itu salah satu meditasi yang paling gampang dilakukan, tapi itu paling menyenangkan. Jadi misalnya buat yang sehat-sehat pun bisa latih ya. Udah mulai kerasa flu-flu, udah mulai ngerasa sakit kepala, sakit perut atau apapun, hentikan semua kegiatan sejenak. Misalnya di meja kantor pun nggak masalah, berhenti dulu sejenak, kembali ke napas. Kembali ke napas. Itu enak banget. Untuk menderita kanker maupun lupus, kalau misalnya kerasa badan kita udah nggak enak banget, saya selalu kembali ke napas. Emang semudah itu. Dilakukan sering-sering itu sangat mengurangi beban mental. Sakitnya, karena kita menerima rasa sakit, jadi nggak terlalu sakit lagi. Tadi juga Ci Vero sempat bilang kan, karena kita nerima rasa sakit itu, ikhlas, kita nggak terlalu sakit lagi. Betul. Yang kedua, meditasi kematian. Ini saya lakukan setiap hari. Tuh, kok meditasi kematian? Berarti pesimis dong? Bukan.
Meditasi perenungan kematian itu bukan berarti pesimis. Marana Sati, bukan berarti pesimis, tapi mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak kekal. Saya ngutip satu ayat Tipitaka, Anguttara Nikaya 761. Sampai damang nalang abidime saya. Segala sesuatu tak layak dilekati. Kalau kita pas sakitnya tuh kambuh, saya ingat, ya emang tubuh ini nggak kekal. Jadi nggak usah lah pikirin-pikirin yang nggak perlu. Misalnya lagi sebel sama orang nih, lagi kesel sama tetangga. Kalau kita meditasi perenungan kematian, kalau besok saya mati, ngapain saya bawa beban benci itu? Kalau meditasi perenungan kematian, punya utang, cepetan bayar utang. Lunasi segera, supaya hidup nggak ada beban. Kalau misalnya kita tiap hari, tiap mau tidur maupun bangun tidur, ingat, oh hidup ini nggak kekal, kita bisa mati kapan aja, sakit maupun nggak sakit. Kita bisa menikmati rasa sayang dari keluarga itu lebih-lebih. Kita juga bisa sayang sama orang itu lebih-lebih. Kalau mau berdana, lebih-lebih. Udah nggak mikir, dananya nanti aja lah, nanti minggu depan, besok aja. Enggak. Karena kita ingat, kita kapan saja bisa mati. Kalau dana, udah dana aja, nggak usah mikir-mikir. Begitu juga sila. Kalau kita ingat kita bisa mati, jangan berbuat jahat. Remnya pakem. Sama bawa anak meditasi. Meditasinya makin rajin, supaya kita bisa live in peace, die in peace. Hidupnya damai, matinya pun damai. Enak semua. Gitu, Maren. Live in peace dan die in peace ya. Wih, keren nih. Ibu-ibunya sakit di situ. Oke, baiklah. Terima kasih. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau tanya boleh, boleh di chatting, boleh juga di nanti angkat tangan, boleh. Bisa saya memberikan sedikit kata-kata, Maren? Boleh sekali, Bu. Dengan Puyin, dengan Vero dan teman-teman juga, saya tidak buka ini ya, saya tidak buka video ya. Oke. Halo? Ya. Halo. Dengar ya? Ya, karena dengar. Wi-Fi-nya lagi kurang bagus. Ini luar biasa menginspirasi. Puyin juga, saya sudah pernah dengar Puyin, tapi baru sekali ini saya bisa bertemu dengan Puyin. Luar biasa. Pernah ketemu sekali. Pernah ketemu. Oh, waduh, luar biasa. Di Ipasika Foundation, pernah ketemu langsung. Oh gitu ya? Beberapa tahun lalu sih, ya. Kalau sama Handaka mah udah tahu sekali. Saya juga pernah berkunjung kok ke tempat Handaka, luar biasa. Ya, beruntung kamu mendapat pendamping yang memang sangat support, sangat mendukung untuk masalah ini, ya kan, luar biasa. Salam juga sama Handaka yang ada di samping kamu ya. Salam. Untuk Puyin, menurut saya Anda sangat luar biasa. Thank you. Luar biasa. Testimonial kamu ini harusnya sangat sangat baik untuk dijelaskan di kelompok-kelompok Buddhis kita. Karena banyak sekali kelompok-kelompok Buddhis kita juga mungkin yang memahami Dhamma, tapi secara praktikal mereka ini masih belum praktek dengan baik ya. Maksudnya pasti masih ada unsur ketakutan, kekhawatiran. Mungkin saya juga sama. Masih ada unsur ketakutan, khawatir, seperti itu ya. Tapi luar biasa Puyin ini, kalau menurut saya Puyin ini secara, saya lihat di sini secara fisik, secara face ya, you are very good face, happy smile. Saya belajar banyak dari Puyin nih, hari ini saya belajar banyak dari Puyin. Bagaimana bisa menerima keadaan, karena saya sendiri tidak sebaik Puyin lah untuk menghadapi. Ibu ini merendah aja tuh. Oke, nah terusin Puyin, kalau menurut saya tolong ibu-ibu yang lain di sini banyak sekali ibu-ibu atau pendengar-pendengar yang bisa ikut mendengarkan dan memberitahukan kepada teman-teman. Coba lihat Facebooknya atau Instagramnya dari Puyin untuk membantu menginspirasi banyak sekali orang sakit, terutama sekarang ini di masa pandemi ya. Banyak sekali
ada satu keluarga kami, di family kami ada 7 orang yang kena pandemi, yang satu rumah loh. 7 orang, mereka semua pasti stres, luar biasa ya. Nah, tapi kalau menurut saya, dengan saya mendengarkan Fuyin ini, saya banyak sekali belajar pada hari ini. Oke, nah untuk Vero ini saya kenal banget ya. Vero ini pejuang yang luar biasa juga. Vero pada saat saya ketemukan ini dalam kondisi yang sudah sangat parah. Jadi sangatnya aja udah 4 kali, udah sangat parah. Dan hanya berdiam di ranjang, tidak bisa bergerak sama sekali, hanya kepalanya saja. Tapi di sini yang saya lihat, Veronica ini juga orang yang sangat positif ya. Untuk melihat kondisi sakitnya itu, jadi pada saat saya bertemu, pada saat parah itu, Vero ini masih bisa ketawa, masih bisa masih bisa positif lah, tidak banyak mengeluh tentang kondisinya. Dan memang agak ada perbedaan sedikit karena Vero pada saat itu masih memiliki anak yang masih kecil, yang pasti dipikirkan dan as a single mom pasti ini juga sangat dipikirkan hal-hal ini ya. Tapi luar biasa Vero bisa mengikuti pola-pola meditasi, dan pada saat itu kita memang, saya juga mengusulkan untuk menggempur kondisi sakitnya masuk, dan menggempur itu melakukan kedisiplinan yang luar biasa untuk melakukan meditasi, walaupun memang betul tadi Mang Fuyin jelaskan bahwa meditasi itu bukan segala-galanya ya. Ada 4 hal lain ya, dari kita untuk kama ahara kan ada 3 yang lainnya. Bagaimana bisa menjaga pikiran, lingkungan, karma, dan makanan ya. Nah, jadi terus semangat. Saya cuma mau kasih itu. Terus semangat, Fuyin, Vero, semangat menginspirasi. Oke, yuk yang lain. Terima kasih Bu Eni. Salam dari Pak Handaka untuk Bu Eni. Oke, sama-sama ya. Ya, terima kasih. Lanjutin. Oke, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya kita seling dulu dengan iklan. Setelah itu kita buka dengan sesi tanya jawab. Yang mau tanya silahkan, boleh tanya di chat atau boleh tanya langsung open video pun boleh. Oke. Gula Sukita. Gula Sukita ini, Sukita Natural Palm Sugar ini adalah sebuah merek yang lahir dari gerakan pemberdayaan ekonomi para wanita di daerah Desa Kaloran. Jadi Gula Sukita ini salah satu produk pemberdayaan wanita di daerah Desa Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Nah, manfaat dari, jadi gula ini sangat asli, tanpa campuran apapun sih, hanya pakai gula aren, hanya pakai dari air nira yang langsung diproses dan masih secara tradisional diprosesnya. Itu memiliki beberapa manfaat. Aman untuk penderita diabetes, tapi dengan penggunaan yang sesuai. Sumber antioksidannya cukup tinggi, energi untuk bertahan lama, meningkatkan kekebalan tubuh, cocok untuk diet untuk para ibu-ibu yang mau diet, silahkan, dan melancarkan sirkulasi darah. Ya, jadi dengan gula ini kita lihat dari pemberdayaan daerahnya kita angkat, dan manfaatnya pun ada banyak. Gitu, yang mau order silahkan ke nomor WA-nya. Oke, lanjut. Ada kekurangan dana untuk pembangunan Wisma Meditasi Pubarama yang berada di daerah Temanggung juga, untuk pembangunan putih dan ruang makan biku. Kekurangan dana sebesar 583.619.710. Yang ingin berdana silahkan langsung ke rekening Wandani. Lanjut.
Oke. Ini acara untuk minggu depan. Ada Millennials Talk dengan tema saya tidak mengambil keputusan pakai insting. Oke. Dengan narasumber Devi Cahyadi dengan moderator Kustiani di hari Minggu 13 September di pukul 2 sampai dengan 15.30. Oke. Pertanyaannya sudah ada beberapa yang masuk. Kita tunggu. Boleh bertanya langsung, Maren? Iya, boleh bertanya langsung. Oke, itu ada Bu Cindy Sutantio. Oke. Bu Cindy mau saya bacakan atau Bu Cindy langsung dengan Mungfuin? Saya bacakan aja dulu kali ya. Oke. Oh, dibacakan saja, baiklah. Mungfuin mau tanya, Ibu pernah divonis oleh dokter mengenai angka harapan hidup? Pernah. Oke. Pada saat mendengar itu bagaimana ya? Oke. Gitu ya pertanyaannya udah? Sip. Dulu waktu pertama kali yang di Pineng berobat, periksa semua MRI, CT scan, segala macam, akhirnya dokter putuskan stadium 3. Stadium 3 angka harapan hidupnya berapa lama? Itu 5 tahun. Sekarang udah jalan 1,5 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung secara rumus hidup saya tinggal 3,5 tahun. Tapi ini belum ditambah sama kekambuhan yang sekarang. Jadi bisa tambah panjang ataupun tambah pendek. Terus reaksi saya gimana? Reaksi saya ya santai aja. Ada satu suta Buddha yang saya juga suka banget. Saya dengar dari Acan Sujato pertama kali. Itu dari Suta Nipata 3.12. Yena yena himanyanti. Tototan hoti anyata. Apapun yang dibayangkan, itu pasti menjadi lain. Apapun yang dibayangkan, itu pasti menjadi lain. Kebanyakan dari kita, ketika dengar vonis, oh kamu kena kanker. Padahal mungkin stadiumnya baru stadium 1. Tapi udah mikir kayak, oh tidak, aku kena kanker, hidupku berakhir. Padahal hidupnya mungkin masih panjang-panjang aja. Tidak seperti yang dipikirkan. Tapi kalau misalnya Anda worry, Anda berputus asa, saat itu juga kebahagiaan Anda berakhir. Badan Anda masih hidup, tapi kebahagiaannya berakhir. Rugi banget. Padahal sisa waktunya mungkin masih banyak. Bahkan kalaupun Anda menderita stadium 4 sekalipun, atau misalnya sudah kritis sekalipun, jalani sisa waktu Anda dengan happy-happy aja. Ngapain ditangisin? Ngapain disusahin? Rugi banget. Semua karma baik kita sebagai manusia, harap kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya salut sama Civero yang tadi diceritain bahwa beliau berjuang, anaknya masih kecil. Nah, seperti itu. Daripada meratap nangis, daripada worry-worry, daripada nyalahin diri sendiri, nyalahin orang lain, nyalahin semua macam, mendingan berusaha. Jualan siomay, bisa biaya sendiri. Itu jauh lebih bermanfaat dan kasih contoh sama yang lain, jadi penyandang, mendingan begitu daripada worry-worry melakukan sesuatu yang positif. Seperti yang saya lakukan sekarang, bikin buku Stay Strong, bikin YouTube Stay Strong untuk menyemangati yang lain. Jadi nggak sia-sia hidupnya. Gitu, Maren. Oke, terima kasih. Tunggu, saya cari lagi pertanyaannya. Terima kasih Bu Fuin dan Bu Maren, sangat menginspirasi. Saya malu. Oke, ini ada pertanyaan dari Yanagi. Bagaimana sikap baik sebagai pendamping yang baik, pendamping yang sakit? Bagaimana sikap baik sebagai pendamping, Bu? Ini bagi yang sakit. Oh, bagi yang sakit. Oh, maksudnya menurut Monghuin dan Civero ya. Ini pertanyaannya, menurut Monghuin dan Civero, pendamping yang baik itu bagaimana saat mendampingi Monghuin dan Cici? Ya, Civero gantian yang jawab Civero dulu ya. Nanti saya boleh silakan Civero. Oke, dulu waktu saya sakit,
saya berjuang sepertinya sih sendiri ya, karena anak masih kecil, sama ada satu pembantu, dan ada sih saudara menyemangati sih ada. Cuman beda rumah ya, saya jadi dong memang sendiri, berjuang dengan sendirinya waktu itu. Jadi saya berpikir seperti ini, saya sakit, jadi saya harus berusaha. Kalaupun Anicanya tidak pindah alam, jadi saya harus benar-benar pikiran saya ini baik. Bagaimana ya? Jadi saya harus lakukan apa ya supaya pikiran saya ini tidak worry kan? Kita Buddhis tahu kalau kita pindah alam, pikiran kita khawatir, saya takutnya pindah alam ini ya nggak bagus. Jadi saya berusaha memang waktu saya sakit itu membaca parita. Kalau ada waktu itu saya sudah belajar meditasi, sudah bisa berjalan, saya ajak pembantu naik bajai, saya masak makanan, saya berdana, saya lakukan yang baik-baik. Saya bermeditasi 1 hari 3 kali. Saya hajar 3 kali. Karena dengan bermeditasi itu rasanya tenang. Saya rasanya semangat gitu loh. Hidup ini tambah hari jadi semangat. Jadi saya lakukan itu. Pendamping saya sih nggak ada ya. Karena kebetulan pada waktu itu saya kan memang sendiri. Karena saya sakit, jadi saya pergi. Saya pertama kali diurus sama kakak saya. Lalu saya kontrak rumah dengan pembantu dan anak saya. Saya memang kalau dipikir-pikir sekarang berani juga tuh saya lakukan itu. Cuman memang teman saya ada yang baik. Ibu Mimi itu selalu menyiapkan makanan saya. Kulkas itu selalu dia belanjakan. Jadi beruntung memang di satu sisi saya menderita karma buruk berbuah, di satu sisi karma baik saya juga berbuah. Karena memang saya nerima karma buruk ini berbuah, jadi kita harus lakukan berjuang juga, harus berjuang. Ya itu beruntung dengan bermeditasi lagi. Memang benar. Kadang-kadang saya berpikir dengan bermeditasi, dengan sakit saya itu jadi kecanduan meditasi. Saya senang. Mungkin kalau saya tidak sakit, saya itu pemalas. Mungkin saya nggak akan meditasi gitu loh. Karena meditasi ini benar-benar bagus banget, merubah segala diri kita. Pendamping itu teman-teman saya sih waktu itu. Dan saudara paling hanya sabar ya, kuatin, sabar gitu. Malah teman saya nangis semua pada waktu itu. Teman baik saya, Ibu Lani juga nangis. Nangis semua mereka. Saya malah bilang, sudahlah, ini memang udah karma saya. Saya hanya bantu support kalau misalnya kamu ada waktu, kamu bisa telepon saya. Pada waktu itu seperti itu, benar-benar berjuang sendiri. Gitu. Jadi tetap meditasi sahabatnya ya. Cuman memang kebetulan juga ketemu yang baik. Dokter pun waktu itu baik. Dokter saya, dokter lupus saya, Abdul Muthalib, juga baik. Dia memberikan support ke saya. Vero, semangat Vero, semangat. Dia sih tidak memvonis saya umur tinggal berapa tahun, tidak. Jadi dia memberikan semangat. Waktu saya sembuh pun dia memberi semangat. Bagus Vero, sudah bagus ini gitu. Padahal dia waktu itu juga geleng-geleng setiap kali saya ke dokter. Geleng-geleng. Jelek hasil labnya. Baik, kalau Mom Fuin bagaimana, Mam? Pendamping yang baik menurut Mom Fuin. Nah, di sini ada, tadi saya lihat terakhir 62 orang sama saya. Untuk 61 orang yang ikut Zoom ini, pendamping yang baik ada 2 syarat utamanya. 1, be smart, jadilah cerdas. 2, be wise, jadilah bijak. Cerdas dan bijak. Kenapa harus cerdas? Supaya kita nggak nyebarin hoax. Supaya kita nggak mengarahkan sesuatu yang salah. Supaya kita nggak ngucapin kelatahan yang malah bikin mental down. Be wise, kenapa kita harus bijak? Kita harus tahu pendamping mana yang kita dampingi. Karena nggak semua orang sama. Salah satu contoh yang sering terjadi di Indonesia, soal pantang makan. Ini saya gila sekali. Bilang, tolong jangan latah kalau misalnya ketemu sama orang yang sakit kanker, terus langsung bilang, oh jangan makan ini, jangan makan itu bisa sesat. Saya dengan tegas bilang, itu bisa sesat. Kanker itu di tiap orang, badannya beda-beda. Tipe kankernya beda. Belum tentu apa yang saya makan bisa cocok dengan penderita kanker lain. Ataupun apa yang saya pantang bisa cocok sama penderita yang lain. Kalau tanya sama saya pantang apa? Saya nggak pantang apa-apa. Cuma saya menghindari makanan kalengan. Karena saya makannya juga biasa. Kelatahan lain. Kalau misalnya Anda terlalu sering bilang, pantang ini, pantang itu, nanti penderita kankernya malah fobia makan. Ini bisa menyedihkan sekali. Waktu kita menjalani kemo, waktu kita menjalani radio, tubuh kita tuh lagi drop.
Sel-sel semua yang baik maupun buruk itu lagi drop. Dan kita butuh nutrisi. Kalau Anda nakut-nakutin teman Anda ataupun keluarga Anda dengan jangan makan ini, jangan makan itu, kemungkinan besar itu nggak bisa lewat kemo. Malah pindah alam. Tanya dokternya, kondisinya gimana, dengerin dokternya, suruh makan apa. Kalau dokternya bilang, nggak ada pantangan, ya udah makan apa aja. Enjoy your life. Kalau misalnya beda lagi, Anda misalnya punya diabetes, kena kanker, ya itu beda lagi pantangannya. Jadi be smart, be wise. Lihat karakter orangnya gimana, nggak semua orang bisa menerima kalimat yang sama. Kalau saya sih nggak mempan, saya dibilangin, saya bilang, jangan bilang fighting, I'm not fighting anyone, I'm not fighting this cancer. Saya selalu bilang itu dalam YouTube saya nggak fighting cancer. Ngapain Anda lawan kanker? Ini juga lucu nih, ini kelatahan yang konyol banget. Anda lawan kanker. Siapa yang Anda lawan? Kanker itu ada dalam diri Anda sendiri. Masa Anda lawan diri Anda sendiri? Dan kanker itu bukan senyawa hidup. Kanker itu bukan binatang yang punya, binatangnya punya otak kan? Kalau bisa ada senyawa, makhluk punya otak, itu masih bisa kita takut-takutin. Khusus begini. Kanker itu nggak punya otak. Dia itu sel. Jadi kalau misalnya Anda makin benci sama kanker, Anda malah menanamkan kebencian sama diri sendiri. Ya ngapain? Itu makin hidup tambah nggak enak. Gitu, Maren. Oke, berarti kayak tadi yang Ci Vero yang tadi sempat katakan ya, bersahabat gitu ya. Betul. Jadi lama-lama. Oke, lanjut pertanyaan dari Yanti Trianawati. Bu Fuyin, bagaimana Anda menjelaskan kepada anak-anak tentang sakit Anda? Respon anak-anak bagaimana tuh? Saya jelaskan apa adanya. Jadi waktu misalnya saya pulang dari dokter, langsung saya jelaskan pertama nih, waktu kemungkinan nih, kronologi. Oh ada tumor, saya bilang sama anak-anak, Mami kena tumor. Terus anak-anak, tumor itu apa ya? Jelasin aja apa adanya. Waktu kena vonis, saya bilang sama anak-anak, Mami kena kanker. Terus anak-anak sempat takut kan, oh berarti Mami sakit keras dong. Tapi saya bilang, sakit keras is okay. It's okay not to be okay, itu ada drama Koreanya tuh, diinget-inget. It's okay not to be okay. Jadi nggak apa-apa, nggak ada yang perlu ditakutin. Terakhir kemarin juga saya pulang dari dokter, ada kemungkinan relapse, ada kemungkinan kemo lagi, anak-anak saya tanya lagi, Mami gimana ke depannya gitu. Mami takut nggak? Saya bilang, saya nggak takut. Tenang aja, ini bagian dari hidup. Terus dengan bersikap tegar, kita sebagai penyandang bersikap tegar, anak-anak pun jadi tegar. Itu yang penting bagi saya. Kalau ya amit-amit ya, kalau misalnya suatu saat salah satu dari Anda terkena sesuatu yang tidak enak, takut boleh, sedih boleh, kaget boleh, tapi jangan parkir terlalu lama di situ. Kalau kita sendiri stres, nanti lingkungan kita jadi stres, pendamping kita jadi stres, anak-anak kita jadi stres, teman-teman jadi stres, jadi semuanya jadi stres. Yang ngapain? Sebisa mungkin terima, tenang, and everything will goes by okay. Waktu saya operasi pun, anak-anak saya sampai nanya, ketawa-ketawa gitu, Mami ini operasi tapi kok ketawa-ketawa mulu ini. Terus saya bilang, emang kalau operasi emang harus nangis. Terus mereka ketawa bersama, ya kita ketawa bersama. Sampai dokternya juga bingung. Ini kayaknya pasien saya saraf satu nih. Udah dioperasi, udah bisa cium 3, bukannya malah sedih, malah ketawa-ketawa gitu. Tapi ya, dari life, terima aja. Kalau diterima kita bisa live kok. Nyantai aja. Gitu, Maren. Santai aja. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada yang nanya, Syomanya Ibu Vero. Oh, sudah dijawab. Oke. Pak Andi Wijaya nanya lagi ke Momfuin. Apakah sakit khususnya kanker itu karena karma buruk? Nah, bagaimana Momfuin? Nah, ini baru kejadian lagi. Wah, pertanyaannya pas banget. Kemarin saya baru di Japri sama penderita kanker yang non-Buddhis. Non-Buddhis loh. Dia bilang sama saya curhat, dia punya saudara kena kanker lidah. Terus keluarga sama saudaranya itu bukannya menyemangati, tapi malah menyalahkan dengan tidak sengaja. Dia bilang begini, kamu sih mungkin dulu sempat ngomong jorok-jorok, kamu sih mungkin terlalu banyak ngomong kasar, kamu sih mungkin nggak bisa kendaliin mulut. Sekarang kita renungkan. Kalau misalnya kita terus berkutat soal apa yang terjadi sebelumnya, karma kita apa, toh kita tuh lahir beribu-ribu kali.
Memang pasti ada faktor karma buruk, tapi itu nggak penting. Itu nggak penting. Kalau kita malah berfokus sama nyari-nyari penyebabnya apa, karma buruk apa, kita terus lihat ke belakang, bukan lihat ke depan, bahkan melupakan saat ini. Now is best. Now is best. Sekarang itu paling penting. Bukan lihat masa lalu, bukan juga memandang terlalu ngawang-ngawang ke depan, tapi menjalani saat ini yang paling baik. Tolong jangan latah bilang kalau penyandang kanker, wah pasti lu punya karma buruk ya dulu ya gitu. Itu nambah stres, bukan nambah sembuh. Gak usah pikirin, yang penting sekarang aja. Sekarang apa yang harus dilakukan, seneng-seneng, jangan ditanya lagi, kamu penyebab sakitnya apa, jangan, gak usah, nanti itu bakal tambah stres. Lebih baik ngomongin yang seneng-seneng. Gitu. Senang. Jalan-jalan, holiday. Ini banyak banget nih yang pada bilang, aduh Coma Civera enak banget, kangen sekali. Ya. Oh ini ada dari Ibu Linda Melani, luar biasa Bu Vero, mencandu meditasi membawa Ibu pada ketenangan hati dan kekuatan untuk menerima. Ya, halo Mama Lida. Oke. Halo, Mara. Ayo cobain. Ayo cobain siomay-nya Civero, enak sekali. Oke. Bu Lida ada yang mau ditanya? Ke Mompuyin ya, boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Halo Mam Lida, lama gak jumpa. Jujur saya sangat kagum ya pada kekuatan hati Mompuyin, begitu tegar, begitu kuat ketika menerima proses yang tidak mudah bagi banyak orang ya. Hal apa yang benar-benar paling membuat Mom bisa begitu sabar menerima semua yang harus dilewati? Karena kalau kita lihat ya, merasakan sakit, merasakan kondisi di mana kita harus berdamai dengan semua yang tidak mudah, itu kan kadang melelahkan sekali, Mom. Jadi apa sih jurus pamungkas, jurus yang paling benar-benar bisa membuat Mompuyin jadi seorang perempuan yang setegar ini? Saya bingung beneran, kok ada ya, langka banget ini perempuan yang kayak begini. Bu Vero sudah luar biasa, Mompuyin pun demikian, mengagumkan melihat perempuan-perempuan hebat seperti ini melewati rasa sakit dan hal-hal yang tidak mudah dengan senyuman, dengan ketegaran hati yang luar biasa. Oke, jurus pamungkasnya apa, Mom? Oke. Jurus pamungkasnya satu kata aja. Dhamma. Dhamma. Dhamma make me strong. Saya harus berterima kasih dari lubuk hati yang terdalam, dan ini hutang budi yang nggak pernah saya bisa bayar sama suami saya sendiri. Karena Romo Handaka ini yang mengajarkan banyak sekali dhamma yang mengubah mental saya. Jadi sebelum saya ketemu suami saya, ya mungkin saya nggak akan jadi kayak sekarang gitu. Semenjak ketemu suami, beliau banyak sekali melatih saya dhamma maupun meditasi. Jadilah saya sekarang. Pesan saya bagi yang masih sehat, yang masih hidup, kita semua masih hidup ya. Jangan tunggu sakit baru dana sila bawana. Oke? Sekarang juga. Kita mungkin bosan ya dengerin sebagai Buddhis, dana lagi, sila lagi, bawana lagi. Tapi menjalani itu semua enggak bohong. Sekarang mulailah berdana. Kalau sudah berdana, tambahlah lagi dananya, tambah lagi silanya, tambah lagi bawananya, latihlah terus meditasi Anda. Itu nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Pasti ketika langit jatuh, Anda akan kuat. Lalu yang penting lagi, surrounding Anda, lingkungan Anda, temukan kalyana mita, temukan mitra yang bajik, teman yang baik, bukan teman baik doang, tapi teman yang baik. Kenapa teman yang baik? Itu beda dari orang yang cuma baik-baikin kita. Ada orang yang cuma baik-baikin, tapi nggak smart, nggak wise. Itu belum jadi kalyana mitra. Tapi kalau kalyana mitra itu smart and wise, tahu bagaimana cara mendampingi kita, tahu bagaimana caranya menolong. Kalau misalnya nggak ada yang ditolong, ya udah kita senang-senang bersama aja, makan siomay bersama, asik dah udah. Gitu Maren. Ya. Oke, terima kasih Mompuyin, terima kasih Mom Lida. Iya, rasanya mau nangis ya, terharu banget dengan jawaban.
Terima kasih, Hebat Mom. memang, pemerintah ini hebat emang. Oke, Ci Vero ada pertanyaan. Apakah lupusnya bisa kambuh lagi, Ci? Dari Bu Rosiana. Bagaimana, Kalau Ci? menurut kedokteran bisa kambuh, dia hanya tidur. Hanya tidur. Ya kalau yang menurut saya yang menjalani sakit lupus ini, saya pikir kalau pikiran saya kurang baik, maksudnya worry, khawatir, pikiran negatif itu muncul, kan kita hidup nggak melulu positif ya dengan keadaan situasi ya. Nah kalau itu terus kita pegang, kita terus itu akan kambuh loh, akan kambuh. Jadi nggak, memang intinya tidak boleh stres. Jadi saya tahu, jadi saya harus benar-benar melaksanakan itu lagi kembali meditasi. Karena hidup ini kan tidak melulu enak ya, apa yang kita mau belum tentu kita terima. Jadi kita harus bisa benar menerima anicca, benar lagi kembali guru agung kita anicca dukkha anatta. Itu yang ulang-ulang ya, terus saya praktekin. Semoga terus sampai menutup mata itu terus saya bisa lakukan. Itu Maureen. Memang nggak boleh stres lagi. Memang pikiran harus benar-benar balance ya. Harus belajar itu. Memang biasanya penderita lupus itu begitu loh, terlalu happy, terlalu stres ya dipikirin. Biasa itu yang aku rasakan. Kalau aku pikir kalau aku bisa itu akan terus balance, aku terus sehat. Aku tidak mau pikir kambuh atau enggak kambuh, jalani saja. Jalanin aja. Yang penting keadaan kondisinya baik. Ini ada pertanyaan dari Intan Sari, sepertinya sudah terjawab ya. Kalau Ci Vero dan Mom Fuin sedang kambuh, sakit, apa yang dilakukan gitu. Nah itu, duduk. Itu sebenarnya dari tadi. Ya ada yang mau ditambahin nggak dengan pertanyaan ini, Ci Vero dan Mom Fuin? Kalau lagi kambuh sakit, apa yang mau dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan? Kalau lagi sakit, ya itu satu, duduk, meditasi, rasakan yang mana yang kita pahami. Ini pejuang apa yang salah. Ada apa? Meditasi di Ci Vero ini. Kalau Mom Fuin bagaimana? Ada satu kalimat yang di Stay Strong 1 juga saya sebut, apapun yang datang dalam hidup, aku sambut. Itu saya belajar dari salah satu guru meditasi namanya Dipama. Saya sangat mengagumi beliau. Beliau itu ibu rumah tangga biasa, janda, miskin pula, hidupnya susah, tapi beliau meditasi sampai mencapai kesaktian. Tapi bukan kesaktiannya yang saya kagumi. Sikap beliau menghadapi kehidupan, yaitu apapun yang datang dalam hidup, saya sambut. Ketika kita bisa bersikap seperti itu, apapun yang terjadi, kalau saya mati pun, ya nggak apa-apa. Kalau saya hidup pun, saya akan membagi hidup saya untuk orang lain. Nothing to worry. Just live on. Mantap. Mantap sekali. Terima kasih, Mom Fuin, Ci Vero. Oke, sepertinya pertanyaannya... Oh, ini ada terakhir ya. Dari Kartika Suwarna Citra. Bu Vero, apa resepnya membesarkan anak sebagai single mom sambil menjalani penyakit juga? Itu satu modalnya, terus berjuang, bersemangat, jalanin aja seperti air yang mengalir. Lakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Yang satu rajin dan semangat, itu modal saya sih seperti itu. Tidak mau pikir terlalu panjang. Kalau terlalu panjang pikir ke depan, terlalu pikir malah stres ujung-ujungnya. Jadi benar present moment itu bagus banget. Jalani hari-hari dengan baik, ada bisa lakukan yang baik, ada dengar ceramah. Itu memang yang saya lakukan waktu saya sakit. Sering mendengar ceramah, sering melakukan hal-hal yang baik, yang itu aja yang saya bisa. Dan cara membesarkan anaknya gitu. Resepnya. Kenapa? Resepnya membesarkan anak, waktu itu kan anaknya masih kecil, tapi Cici juga lagi sakit kondisinya kan, sampai anaknya sekarang usia begini, apa gitu, Ci? Ya, resep itu memberitahukan anak bahwa maksudnya hidup ini kita harus berjuang. Jalanin aja, nggak usah terlalu terpikir yang enggak. Jalanin aja. Yang penting kita lakukan hal-hal yang baik. Kamu harus semangat.
bekerja, belajar. Maksudnya waktu itu belajar, nggak usah terlalu berpikir banyak tentang omongan orang. Mama terus akan berusaha terus untuk menyekolahkan anak saya si Aura. Teman memang saya juga anak saya tidak terlalu susah diatur ya, gampang. Benar, beruntung saya, makanya sisi karma buruk berbuah, satu sisi karma juga berbuah. Teman saya juga sayang dengan anak saya, dia sering memperhatikan anak saya pada waktu itu sih. Kalau saya nggak bisa ajak pergi, dia selalu ajak anak saya pergi. Dan mungkin juga teman saya juga memberikan nasihat, menguatkan anak saya juga pada waktu itu. Oh gitu, jadi tetap kasih tauin ya. Ya, kita tetap kasih tahu, tetap semangat. Sakit, mama sakit, ya kamu harus bisa atur diri gitu aja. Untuk waktu itu juga saya punya pembantu sih. Jadi anak saya diurus dengan satu pembantu yang udah lama bekerja dengan saya. Dan dia cukup bagus juga. Jadi seperti berteman dengan anak saya pada waktu itu. Ya. Pembantunya juga. Oke. Ini terakhir ya. Mom Fuin tadi bilang ada tulis buku ya, bisa beli di mana ya, Mam? Itu bisa di-download gratis. Oh, di-download gratis. Ya. Untuk Bu Intan Sari yang tanya. Ya, bisa di-download gratis di www.ehipasiko.org.id. Di-download gratis, boleh dibagikan kepada siapa saja, boleh segratis-gratisnya, seluas-luasnya untuk menyokong pendamping maupun penyandang. Kadang-kadang yang stres tuh pendamping lebih stres daripada penyandangnya sendiri. Itu supaya nggak stres lagi. Oke, terima kasih Mom Fuin. Ini terakhir dari Cileni Viola. Silahkan Cileni Viola. Masih ada waktu ya, kurang lebih 10 menit. Halo Cileni. Halo. Ya, Cileni silakan Nah, sebetulnya sih tadi pertanyaannya sudah dijawab sebagian. Saya tuh kebetulan dalam 2 minggu ini ada 2 teman yang satu menderita COVID dan COVID-nya ini agak parah dan satunya lagi penderita kanker. Dari 2 teman saya ini, saya tuh melihat yang satu yang kena COVID ini mau ditelepon juga sudah nggak bisa. Dia sampai mual, sakit perutnya sampai nangis. Kemudian yang kena cancer juga membalas WhatsApp saya itu sangat lama, katanya, maaf ya, saya sangat mual, saya sangat lemah, saat ini saya sedang diradiasi. Saya tuh jadi kepikiran, saya bukan pendamping ya, tetapi pasti kan Civero dan Mam Fuin juga pernah di saat benar-benar nggak bisa, sakitnya itu sampai nggak bisa merespon kepada sekeliling begitu. Nah itu bagaimana sih, apa sih yang sebagai seorang teman Kalyana Mita yang bisa saya bantu gitu loh kepada masing-masing Civero dan Mam Fuin ya. Ya, Civero dulu mungkin ya. Boleh Civero dulu, silakan. Kalau saya sih sebagai teman, kalau ada teman yang sakit ya itu memberikan semangat saja. Kadang-kadang kalau bisa sih datang berkunjung, datang berkunjung, memberikan motivasi lah, memberikan semangat. Kalau saya sih waktu itu juga ada teman saya yang seperti itu, memberikan semangat saya, sudah jangan terlalu banyak pikir, lakukanlah hal-hal yang baik. Ya saya bilang, memang sih pada waktu itu memang berjuang sendiri loh saya waktu itu, menangis sendiri tiap kali waktu itu terjadi. Cuman memang teman saya itu satu yang saya terharu sekali sampai dia datang untuk mengantar saya refleksi. Itu teman yang baik memang. Dia bilang, sudahlah, tak usah banyak pikir, lakukan yang baik. Memang benar itu yang saya lakukan. Dia datang, dia membelanjakan apa kebutuhan saya dan anak saya. Dan kalau saya nggak bisa pergi kan, waktu itu saya tidak bisa berjalan, dia jemput anak saya untuk pergi makan. Kebetulan juga anaknya waktu itu sama seumuran dengan anak saya. Jadi memang kasihlah semangat, sering-seringlah bertelepon gitu loh. Kalau sekarang nggak bisa pandemi, WA harus dikasih motivasi itu. Seperti Fuin yang bilang tuh bagus banget, kasih motivasi. Itu aja, kalau kita kasih perhatian, jadi hati yang sedih itu akan menjadi semangat. Oh, ternyata ada ya orang yang memperhatikan saya. Jadi semangat lagi gitu. Itu sih pendapat saya. Kalau mau Fuin bagaimana, Mam? Oke, saya tambahkan sedikit.
Betul, kita tetap harus peduli karena kita manusia kan, makhluk sosial. Memberi kepedulian, memberi perhatian itu menambah kebahagiaan. Tapi saya juga mengingatkan juga, be smart, be wise, cerdas, bijak. Kalau misalnya tadi Bu Leni bilang, ada nggak saat-saat di mana kita tuh benar-benar nggak berdaya? Ada. Itulah kenapa kita harus baca riset, tahu di mana saat kemo atau saat radio tuh pasien bisa benar-benar lagi, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, boro-boro mau jawab kayak pegang HP pun udah males. Bagaimana sikap kita sebagai teman yang baik? Memberi perhatiannya, kalau saya kasih tips, jangan nanya. Jangan nanya dengan kalimat begini, bagaimana keadaanmu? Itu kita harus ekstra cerita lagi. Tapi yang mendingnya gimana dong? Tulis kalimat langsung pernyataan, kayak macamnya ya, stay strong, tetap kuat. Atau misalnya, kalau butuh apa-apa, saya ada. Jadi langsung dalam bentuk bantuan, bukan pertanyaan. Tadi si Vero juga bagus sekali memberi contoh, teman yang baik, nggak usah babi bu nanya apa-apa. Ayo kita ikut pijet aja lah, daripada suntuk langsung pijet. Kalau enggak, langsung kirim nasi goreng. Tadi pagi saya juga dikirimin nasi goreng sama sahabat saya, thank you. Langsung berikan bantuannya. Jangan tanya lagi. Langsung kirim siomainya Bu Vero, Civero, siapa gitu, kirim. Itu kita jadi senang tanpa ekstra effort nanya, tanpa bikin pasiennya sebel, tapi bikin langsung action. Duit. Silakan. Terima kasih, Mofuin, Cileni. Terakhir boleh ini terakhir. Tadi bahas masalah pendamping ya. Boleh kita minta sharing sama Pak Handaka untuk sharing sedikit bagaimana sih menjadi pendamping bagi istri saat sedang sakit. Ditodong sebentar, Pak Handaka. Handakanya lagi nggak di sini. Lagi di Handakanya nggak di sini. Ya. Beda ruangan tadi, barusan keluar ruangan beliau. Barusan keluar ruangan. Aduh, sayang sekali kalau begitu. Oke, baiklah. Acaranya sudah selesai. Terima kasih kepada Momfuin dan Civero. Sama-sama. Terima kasih Sukihoto Nama Budaya. Untuk terakhir, tolong ini iklannya. Ada sedikit tadi penambahan untuk yang Millennials Talk. Untuk Millennials Talk. Oke, Millennials Talk ini acara ini untuk acara minggu depan dan hanya untuk usia 24 sampai dengan usia 40 tahun. Yang lewat dari usia ini, mohon maaf. Mohon maaf. Udah expire ya. Mohon maaf tidak bisa join di acara ini. Gitu dari usia 24 sampai dengan usia 40. Oke, semuanya terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Momfuin, terima kasih Civero. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan ya. Mungkin ada tambahan bahwa untuk para mam, tolong beritahukan kepada anak-anaknya untuk ikut. Walaupun mamnya nggak bisa ngikut, anak-anaknya kan bisa ngikut. Karena ini bagus sekali. Untuk di Millennial Talk ini, kita banyak sekali membahas tentang soft skill. Dan para pembicaranya adalah pembicara yang memang expert ya, untuk di usia milenial ya, sangat bagus sekali. Jadi tolong ibu-ibu kalau ini merasa bermanfaat, menginformasikan kepada anak-anak untuk ikut ya di dalam acara ini. Oke? Ya, buat anaknya, buat saudaranya, buat sepupunya silahkan. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Weni, terima kasih Momfuin, terima kasih Civero, Cileni, semuanya. Saya tutup acara ini. Sukihoto Nama Budaya. Budaya. Ya, kita tidak foto ya? Oh iya, foto. Boleh semua videonya dinyalain ya. Nah, kita foto sebentar. Kalau Bu Eni memang harus foto.
Wow, udah mulai on semuanya. Oke, ditunggu. Semua siap-siap di foto ya. Mika, silakan difoto, Mika. Oke, semuanya terima kasih udah nyalain videonya. Akhirnya kelihatan wajah-wajah cantik, gembira, mendapat berbagai pencerahan dari dua narasumber yang baik ya. Oke, ada 2 screen di sini. Semuanya tahan ya mukanya. 1, 2, 3. Thank you. Satu lagi screen-nya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Mare. Thank you semuanya. Thank you ya. Thank you, Cikaro. Thank you. Thank you, Huin. Udah, Lisa. Aku harus segera pergi. Ya boleh bincang-bincang dulu di sini yang masih mau bincang-bincang. Tuh, Iwa ini ada yang mau bincang. Mau ngomong nggak? Kalau nggak, Yang mau bincang-bincang, yang masih mau ketemu, bagus, tadi bagus banget ya. Acara bermanfaat ini jangan sampai hilang, bagus banget. Diterusin, semua manfaatnya kan untuk karma baik kita semua ya. Oke. Untuk next bulan depan apa, Leni? Ya. Next bulan depan? Next bulan depan itu mengenai bagaimana menjadi single mom. Perlukah bersedih hati kayak gitu-gitu. I choose to be happy. Sebenarnya intinya sebenarnya tadinya bukan hanya single mom, kita maunya menampilkan single mom, kemudian yang single, kemudian yang married tetapi belum punya anak, dan itu bagaimana mereka tetap bersikap positif di tengah judgement banyak orang seperti itu. Oke. Tetapi ini narasumbernya baru ketemu satu, ditodong banyak yang nggak mau. Yang single mah? Yang single itu udah saya kasih tahu kan tuh di grup Wandani belum mau. Kemudian yang married dengan tidak punya anak juga katanya kalau yang single mau dia baru mau. Nah itu. Yang single mom Nini udah ready ya, Ci? Bagus. Yang single mom ya, baru single mom doang, baru satu. Jadi ini baru ketemu satu, maunya 3 gitu. Maunya 3. Ci Betty, Ci. Hah? Ci Betty? Betty. Iya, baru Betty. Betty, Nini, 2. Satu udah lagi dong, nanti. Ci Betty sama Nini sama Nini. Udah 2. Ini udah 3. oke. Satu lagi Oke. Banten. Nanti aku kontakin. Aku kemarin belum kontak Bu Santi. Aku nanya-nanya dulu, konsultasi dulu sama Bu Yaya. Tapi aku udah dapat orangnya sih. Tinggal aku kontak aja. Berarti 3 orang ya? Nini gimana Nini? Oke nih. Usianya? Oke. Usianya berapa? Aduh. I support you. I support you. Thank you, Ii. Jadi bisa sharing ya. Iya, itu nanti usia-usianya berapa? Ini kan usia-usia milenial. Yang itu satunya lagi Betty kan di 40 up. Satunya lagi Ci Damai itu tahu, Cici tahu ya? Orang ya, Banten. Damai tahu, kenal ya? Mungkin 40. Sorry, aku mau beres-beres dulu ya. Iya. Sukses acaranya. Yuk. Mau Yogi ngapain sih? Bagus, jadi Betty, Nini, sama satu lagi Damai. Ya, Damai ntar aku kontakin. Oke, good, very good. Terus nanti next berikutnya lagi? Belum. Ada dari yang lain, yang Civioli ada usulan nggak Civioli? Usulan ada? Ini bagus kok kalau menurut aku, justru yang live seperti ini kalau
para bante, para penceramah, pandita itu kan lebih banyak kepada dhamma, dan ini aplikatifnya bagus kan? Iya betul, bagus. Sebenarnya yang untuk bulan ketiga tuh saya kepengen mengenai kesehatan kewanitaan, Ci. Tetapi saya belum ketemu satupun narasumber. Ini kan narasumbernya harus yang dokter yang paham masalah kewanitaan begitu loh. Muat ya 2, kalau muat ya. Ini saya rasa masalah kewanitaan ini sering banget kan jadi masalah karena saya tuh ngerasa banget teman-teman yang dulu-dulu di usia 30-an gitu, 20-an, 30-an pasti kan misalnya mengenai keputihan lah dan lain-lain itu mereka kan sering punya masalah begini tapi nggak berani ke dokter. Ini kalau dibahas tuh kapan mereka harus pergi ke dokter kalau masalah seperti ini muncul gitu. Itu kan bagus banget dibahas tuh, Ci. Mau dokter cowok nggak? Ini mesti pakai dokter ya? Iya, dokter apa sih itu namanya kalau dokter itu gynec ya? Dokter Obgyn? Iya. Benar. Dokternya ganteng cowok. Umurnya 35. Kenapa masih diomongin ganteng kan? Ya kan dia Maren pamit dulu ya. Dia Obgyn oke lah. Ya Maren, thank you Maren. Cakep, ganteng. Lulusan dari Filipina. Kebanyakan Obgyn harus yang ganteng. Iya, biar ibu-ibu semangat. Tapi maksud saya ini menarik nggak topik seperti itu? Kalau saya pikir ngobrol sama Rosi ibu-ibunya udah kepala 5 semua, weh. Lalu. Ci, kalau mau dokter Obgyn kasih tahu aku nanti aku prospekin, maksudnya aku tanyain. Iya, itu ada namanya Ernest. Itu dia lulusan dari Filipina. Memang sekarang ini dia lagi penempatan ya kan. Tapi maksud saya secara keilmuan dia ini bagus banget. Tapi karena dia mau penempatan di Indonesia aja karena dia luluskan kan. Kalau menurut saya sih dia di Filipina banyak sekali dapat case ya. Karena selama ambil spesialis di Filipina tuh banyak sekali di rumah sakit, kayaknya rumah sakit umum pemerintahan juga gitu. Anaknya Lina ya? Iya. Buddhis ya? Buddhis. Kalau menurut aku menarik karena dia tuh juga ini kan cakep, ganteng. Cakep lagi. Nah ini dipasangkannya sama apa ya? Ya Ros ya? Yang satu dokter Obgyn, satunya lagi apa ya? Ya, yang satunya lagi ya para wanita yang misalnya pernah mengalami hal-hal yang gak enak gitu aja. Atau pernah ya ini kan juga menyangkut ya banyak hal ya, banyak hal. Iya. Baik, misalnya orang yang pernah keguguran gitu. Keguguran terus viral. Tapi gini, mesti kalau menurut saya dibarengin aja sama dokter Metasari. Dokter Sorry Ci, Obgyn ini kan sebenarnya kebagi dua tuh. Biasanya yang satu masalah penyakit, yang satunya lagi masalah kesuburan, seperti itu kan. Jadi mungkin kalau mau ya bisa 2 orang yang bicara dengan dua masalah yang berbeda gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Obgynnya satu aja. Satunya lagi Cimeta aja sebagai dokter ini yang dhamma ya, secara dhammanya, karena seperti spiral. Apakah spiral itu oke nggak ya? Memang secara kedokteran oke. Tapi secara dhamma spiral itu killing loh, membunuh. Oh gitu ya? Iya, aku tidak pernah memakai spiral ya. Tapi kan ini menjadi pertanyaan. Lalu termasuk bayi tabung. Bayi tabung itu sebenarnya gimana? Bayi tabung itu juga banyak pembunuhan. Oh ya? Iya dong. Karena kan terjadi pembuahan, terus kan ini ya diambil salah satu yang baik. Yang lain kan sebenarnya sudah terjadi pembuahan. Nah, hal seperti ini kan perlu diketahui. Kalau enggak digabung sama yang abidama
kalau misalnya bukan Cimeta digabung sama yang Abidama, misalnya dengan Mas Slamet. Christine Liu. Apa lagi? Abidama. Christine Liu. Christine Liu enggak, Abidama Christine Liu enggak kuat. Bisa. Aku nyelip dulu dong. Ini ada Weni Wirindriani mau masuk terus. Udah aku remove, masuk terus. Aku udah chat. Dia pikir masih ada. Ini aku remove. Nggak mau. Dia masuk terus udah 3 kali. Ya bilangin aja bahwa kita. Udah selesai caranya. Itu kenal nggak? Abidama bisa Dokter Kindela kali ya? Itu Dokter Kindela. That's good. Baru aku pikir siapa ya? Dokter Kindela benar. Iya, Dokter Abidama ya itu. Boleh. Jadi digabungin aja opsinya ada. Terus secara Abidamanya Dokter Kindela. Oh, bagus banget, keren. Tadi satu lagi siapa namanya dokter yang ganteng itu? Dokter Ernest. Nanti aku tanyain dia. Dia bisa. Gantengnya doang lagi. Yang diingat gantengnya, karena guys tadi diomongnya cuma pertama ganteng. Begitu ganteng langsung deh, perempuan langsung, weh. Dokter Objinnya mesti ganteng loh. Kalau kagak ganteng kita cepet ya ngeliatnya ya. Udah kepala 5 kita semuanya. Yogi udah kepala 5 juga. Iya. Ya, tapi paling nggak dia kan juga banyak ini. Emang sih dia baru dokter lulus ya, tapi maksudnya pengetahuan opsinya itu luar biasa dari kemarin. Soalnya aku kalau nanya apa-apa sama dia dan emang betul dia punya analisa bagus, ya kan. Dokter Kindela itu